Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Oke, jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan September di tahun 2021, yang artinya iPhone seri terbaru sebentar lagi akan dirilis oleh Apple. Perilisan iPhone seri terbaru biasanya bikin iPhone seri-seri tahun sebelumnya itu mengalami penurunan harga. Pastinya, sebagian besar dari kita atau banyak dari kita yang ingin melakukan pembelian terhadap iPhone generasi sebelumnya tersebut dalam kondisi second. Karena membeli HP second memberikan kita berbagai keuntungan, terutama dari sisi harganya yang biasanya lumayan miring. Selain itu, kita juga berpotensi untuk mendapatkan unit handphone yang masih layak dan bagus banget untuk dipakai sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pada video ini saya ingin membagikan beberapa tips tentang apa saja yang perlu dicek jika kita ingin membeli sebuah iPhone second di tahun 2021. Oh ya, ini adalah pendapat saya pribadi dan yang akan saya cek jika saya sendiri ingin membeli sebuah iPhone second. Jadi, jika teman-teman memiliki tips atau hal lain yang perlu dicek dan belum saya sampaikan, boleh banget ditulis di kolom komentar supaya kita bisa berbagi di channel ini. Saya di sini akan mengasumsikan bahwa transaksi yang akan teman-teman lakukan adalah cash on delivery atau COD. Sederhananya, teman-teman ketemu sama penjualnya dan melakukan transaksi di satu tempat bersamaan, sekalian juga ngecek unit HP-nya. Oke, jadi kita mulai dulu dari kiat-kiat yang perlu kita lakukan sebelum memutuskan untuk bertemu dan mengeksekusi COD-nya bersama si penjual. Pertama, teman-teman harus memperhatikan harga dari unit yang ingin teman-teman beli. Intinya gini, kalau harganya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya besar kemungkinannya memang begitu. Contoh, ada sebuah iPhone 12 Pro Max yang ditawarkan seharga 10 juta dalam kondisi baik dan garansi resmi, karena penjualnya butuh uang. Nah ini kan harganya murah banget ya, seolah-olah terlalu bagus untuk bisa jadi kenyataan gitu. Nah di sini teman-teman patut curiga, apakah si penjualnya ini nyoba nipu atau beneran lagi butuh uang dan ngejual barang kondisi bagus dengan harga semurah itu? Ya kecuali sih kalau teman-teman udah kenal penjualnya, kenal deket dan tahu dia emang beneran butuh uang, atau si penjualnya udah dengan jelas ngejelasin apa yang bikin harganya si iPhone itu bisa semiring itu. Apakah ada kerusakan atau kecacatan permanen di hardware-nya misalnya. Intinya sih jangan terlalu cepat tergiur sama harga yang terlalu murah. Karena bisa jadi nanti barangnya malah zonk. Untuk harga biasanya saya ngeceknya di Facebook Marketplace. Kedua, setelah teman-teman memutuskan untuk COD, pastikan untuk memilih tempat COD di mana teman-teman bisa ngecek HP-nya dengan nyaman dan bisa ngecek untuk waktu yang lumayan lama. Misalnya di rumah penjualnya atau di rumah teman-teman sendiri, intinya sama-sama nyaman. Ketiga, ini opsional sih, tapi bisa sangat membantu. Siapkanlah satu unit laptop yang di dalamnya udah terinstall Trio Tools. Aplikasinya bisa teman-teman download di link di bawah ya. Untuk saat ini sayangnya hanya ada versi Windows-nya. Kalau teman-teman pakai Mac, bisa pakai emulasi Windows, atau kalau Mac-nya Intel, bisa install Windows dulu di Bootcamp. Keempat, bawa SIM ejector dan kabel Lightning. Ya, mungkin terdengar sepele ya, cuma bakal sangat membantu kalau nanti di lokasi COD nggak ada yang bawa SIM ejector dan kabel. Ya, meskipun dalam banyak kesempatan sebenarnya pasti akan ada aja kedua hal ini. Tapi kalau bisa ya jaga-jaga aja. Kelima, jangan lupa prokes ya, karena kita lagi hidup di tengah pandemi. Jadi pastiin teman-teman pakai masker selama proses COD dan bawa hand sanitizer. Oke, setelah teman-teman memutuskan untuk COD dan ketemu, saatnya melakukan pengecekan yang pertama dan paling penting, yaitu pengecekan IMEI. Karena teman-teman nggak mau dong dapat unit iPhone yang nantinya nggak bisa dipakai karena nggak dapat nerima sinyal di Indonesia. Nah, untuk pengecekan IMEI ini dibagi dua. Yang pertama adalah untuk unit resmi, dan yang kedua adalah untuk unit X internasional atau unit yang nggak resmi. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu unit resmi, yang artinya unit iPhone-nya itu dibeli dari reseller resmi di Indonesia, kayak iBox, Digimap, dan sebagainya. Ini sih sederhana ya, teman-teman bisa langsung cek IMEI-nya dengan pergi ke pengaturan, lalu pilih umum, lalu pilih mengenai, terus scroll ke bawah, dan di situ akan ada IMEI-nya. Nah, selanjutnya kunjungi website Kemenperin di imei.kemenperin.go.id. Lalu masukkan IMEI-nya di situ. Kemudian, pastikan IMEI iPhone teman-teman terdaftar. Kalau terdaftar, berarti aman dan bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, untuk unit X internasional atau yang nggak resmi ini yang agak sedikit tricky. Karena pada tanggal 15 September 2020 kemarin, aturan IMEI Kemenperin udah secara penuh dilaksanakan.
Artinya, semua HP yang sebelum tanggal 15 September 2020 belum pernah terkoneksi ke provider Indonesia, itu IMEI-nya akan diblokir dan nggak akan dapat sinyal. Artinya meskipun iPhone-nya itu keluaran lama, misalnya iPhone 7, tapi selama hidupnya si Ipin ini dia nggak pernah terkoneksi ke provider Indonesia sampai sebelum tanggal 15 September, dia tetap nggak akan bisa dapat sinyal sekarang karena IMEI-nya sudah diblokir sama Kemenperin. Tapi kalau dia udah terkoneksi ke provider Indonesia sebelum 15 September 2020, dia akan tetap bisa dapat sinyal karena dimaafin sama Kemenperin. Di sini mungkin teman-teman kepikiran, oh ya udah, kalau gitu masukin aja SIM ke SIM tray-nya, terus lihat apakah dia dapat sinyal atau enggak. Kalau dapat sinyal artinya aman, kalau nggak dapat sinyal berarti IMEI-nya blokir. Sederhana kan? Oh, tidak semudah itu, Ferguso. Ada satu hal yang bikin pengecekan IMEI ini jadi tricky dan agak PR, yaitu IMEI turis atau IMEI tembakan. Sederhananya gini, di Indonesia itu ada yang dinamakan IMEI turis, yang artinya, seperti namanya, yaitu turis, orang yang nggak tinggal permanen atau tinggal sementara di Indonesia, si IMEI turis ini juga aktif sementara. Biasanya dalam kurun waktu 90 hari maksimal, dan dia akan mati lagi sehingga IMEI-nya akan terblokir kembali. Pernah lihat jasa unblock IMEI? Nah, itu kemungkinan pakai IMEI turis. Nih, masalahnya adalah IMEI turis ini buat tahu ciri-cirinya itu susah. Sampai sekarang, saya pun nggak tahu gimana cara deteksinya. Saya pernah ngobrol sama salah satu penggiat di bidang ini sih. Katanya emang ada semacam server aktivasinya gitu. Dan kemungkinan besar nggak permanen, biasa bertahan 3 bulan, terus perlu diaktifin lagi. Nah inilah yang jadi potensi masalah kalau beli unit X internasional. Jadi mungkin aja sebenarnya si iPhone ini udah kena blok IMEI-nya, tapi pas teman-teman mau beli, posisinya bisa nerima sinyal, tapi pakai IMEI sementara ini. Artinya di suatu saat di masa depan nanti, dia akan keblokir lagi dan nggak bisa nerima sinyal lagi. Nah, gimana dong? Kayak saya bilang tadi, sebenarnya untuk mengetahui apakah si iPhone ini pernah tersambung ke provider Indonesia sebelum 15 September 2020 atau cuma aktif menggunakan IMEI turis, itu sampai sekarang sejujurnya saya belum tahu caranya gimana. Namun, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko bahwa iPhone kita aktif menggunakan IMEI turis. Pertama, jika memang barangnya itu dari luar negeri dan pembelinya udah ngeklaim bayar pajak, mintalah bukti pembayaran pajak yang dari Bea Cukai. Namun, harusnya sih kalau udah bayar pajak, IMEI-nya akan terdaftar juga di Kemenperin. Kedua, kalau bukti pembayaran pajaknya nggak ada, mintalah nota pembelian HP tersebut. Dan pastikan di nota pembeliannya itu adalah tanggalnya di bawah tanggal 15 September 2020. Artinya, kalau emang HP-nya dibeli di Indonesia sebelum tanggal tersebut, kemungkinan besar dia pernah tersambung ke provider Indonesia sebelum 15 September 2020. Nah, jika kedua hal tadi nggak ada, maka mintalah garansi IMEI kepada penjualnya. Jika dalam 3 bulan ke depan IMEI-nya mati, itu bagaimana? Apakah akan dibantu aktivasi ulang IMEI-nya, atau diganti unit, atau gimana, itu bisa dibicarakan dengan penjualnya. Karena banyak juga kok penjual sekarang, penjual HP second, yang menawarkan garansi IMEI seumur hidup. Karena kalau nggak gitu, akan agak riskan untuk teman-teman sebagai pembeli. Nanti bisa-bisa malah dapat unit iPhone-nya yang boncos dan nggak bisa nerima sinyal, sehingga HP-nya nggak bisa dipakai. Khususnya untuk iPhone-iPhone rilisan terbaru, kayak seri 11 dan seri 12, yang lebih besar kemungkinannya belum tersambung provider Indonesia sebelum 15 September 2020. Jadi, saran saya, kalau emang cari unit iPhone terbaru yang saya sebutin tadi, lebih baik main aman dan cari yang resmi aja. Nambah dikit, tapi hati tenang. Nah, setelah hiruk-pikuk per-IMEI-an ini selesai dicek, dan teman-teman yakin, barulah kita mulai melakukan pengecekan terhadap iPhone-nya itu sendiri. Di sini ada 18 poin yang saya pribadi akan cek dari si unit iPhone-nya itu. Yang pertama, dan yang paling jelas, tentu aja kita mulai dari kondisi fisiknya dulu. Nah, untuk pengecekan fisiknya ini sih pengecekan fisik standar ya. Untuk ngecek apakah ada baret, atau lecet, atau cacat, atau dent, atau apapun di bodi si HP-nya. Jadi perhatikan khususnya untuk bagian sisi-sisi dan jangan lupa juga perhatiin bagian layarnya. Nah, setelah pengecekan fisik, sekarang kita perlu ngecek apakah HP-nya bisa dihidupkan dengan aman. Pengecekan yang kedua ini disebut dengan reboot test ya. Jadi kita coba untuk matiin HP-nya, terus kita cek apakah bisa hidup kembali dengan normal. Jadi langsung aja HP kita matiin.
Kemudian setelah mati, kita coba untuk hidupkan kembali. Pastikan proses reboot atau hidup kembalinya itu nggak memakan waktu terlalu lama. Ya. Coba hidupin. Nah, sekarang udah masuk di layar untuk masukin kodenya ya. Jadi ini artinya di bagian di sini udah aman. Jadi dia dari mati udah bisa hidup lagi. Pengecekan selanjutnya adalah kalau terdapat box yang diberikan oleh si penjualnya gitu ya. Kita perlu melakukan pengecekan apakah email di HP dan di boxnya itu akur. Dalam artian apakah emailnya itu sama ya. Jadi kita perlu ke pengaturan. Lalu kita ke umum mengenai dan kita cek email dari HP kita. Terus dicocokin sama yang ada di box. Biasanya ada di stiker di bagian bawah sini ya. Nah, kalau udah sesuai berarti besar kemungkinan boxnya ini adalah box asli dari si unit handphonenya ini. Meskipun sekarang ya udah banyak akal-akalan yang bisa dilakukan untuk membuat box yang nggak asli kelihatan kayak yang asli. Tapi setidaknya kalau dia udah sama berarti kita aman. Terus pengecekan keempat adalah untuk memastikan apakah si unit iPhone-nya itu pernah kena air atau enggak. Nah ini caranya sebenarnya gampang banget kalau teman-teman belum tahu. Pertama kita perlu buka SIM tray dari HP-nya ya. Jadi dibuka. Dan di bagian dalam SIM tray ini bakal ada semacam penanda ya. Ada penanda di mana jika penanda ini berwarna merah di dalamnya sini, dia bukan silver gitu. Biasanya sih silver ya, tapi kalau dia udah berwarna merah, artinya si iPhone-nya itu pernah kemasukan air. Untuk detil lokasi sensor ini di tiap model akan saya sertakan gambarnya di video ini. Nah, setelah pengecekan water damage tadi dilakukan, ada baiknya juga sekalian kita lakukan pengecekan kartu SIM ya. Untuk memastikan bahwa si iPhone-nya ini bisa membaca kartu SIM yang kita gunakan. Jadi langsung aja dibuka, habis itu kita langsung masukin SIM card-nya. Dan kalau sudah menunggu beberapa saat dan muncul ada layanan sesuai dengan SIM card yang kita gunakan, artinya aman. Ya, oke, berarti ini udah muncul XL Axiata ya. Jadi artinya ini sudah aman. Pengecekan berikutnya atau pengecekan nomor 6 adalah untuk ngecek model number dari HP-nya ya. Jadi kita bisa langsung ke pengaturan, umum dan mengenai. Nah, di sini akan ada nomor model ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah abjad pertama di nomor model iPhone yang teman-teman pengen beli. Dimana kalau M itu artinya dia dibeli dari keadaan baru. Terus kalau F itu artinya dia barang refurbished. Terus kalau N itu dia artinya barang gantian ya. Jadi misalnya teman-teman punya iPhone yang rusak, terus dikirim ke Apple dan diganti barangnya. Nah itu biasanya kodenya akan menggunakan huruf N. Dan satu lagi adalah huruf P. Biasanya itu adalah untuk produk yang dipersonalisasi. Nah jadi kalau di sini kodenya itu M, artinya dia dibeli dari baru dan kemungkinan besar aman ya. Sebenarnya untuk kode-kode yang lain juga aman. N apalagi, itu artinya kan unit gantian juga yang harusnya juga nggak bermasalah gitu. Tapi kalau untuk unit F atau refurbished, selama beli refurbished-nya itu dari Apple langsung, menurut saya juga harusnya nggak terlalu banyak masalah. Nah, pengecekan yang ketujuh adalah pengecekan menggunakan Trio Tools ya. Nah, Trio Tools ini adalah sebuah aplikasi yang bisa bantuin kita untuk ngelihat apakah part-part atau bagian-bagian yang ada di iPhone kayak kamera, terus bisa juga cek baterai, itu adalah barang yang original atau enggak. Meskipun saya pernah dengar juga Trio Tools ini datanya bisa ditembak, cuma nggak ada salahnya kita melakukan pengecekannya juga. Jadi Trio Tools-nya bisa di-download di link yang ada di bawah. Terus setelah di-download, sambungin aja iPhone-nya via USB dan ikuti instruksi untuk nyambunginnya. Setelah tersambung, pilih View Verification Report dan lihat data terkait HP-nya. Kalau centangnya itu hijau atau tulisannya berwarna hijau, artinya aman, tapi kalau warna merah kemungkinan besar partnya pernah diganti. Contohnya kayak di iPhone SE saya ini, itu untuk baterainya dia berwarna merah ya. Jadi memang pernah diganti baterainya pakai baterai Cortex yang kapasitasnya lebih besar.
Saya juga pernah nemuin iPhone yang kasusnya itu casingnya diganti. Jadi casing luarnya warna apa, tapi pas dicek di Trio Tools dia warnanya beda juga. Jadi itu juga patut untuk diperhatiin ya sama teman-teman yang mau beli. Terus pas cek Trio Tools tadi, bisa juga untuk sekalian ngecek charging port HP-nya ya, untuk mastiin bahwa si HP ini masih bisa dicas. Ini mah sederhana, tinggal dicek aja. Ya, berarti aman. Selanjutnya, pengecekan yang ke-9 adalah untuk ngecek semua tombol fisik yang ada di HP-nya untuk memastikan bahwa dia dapat bekerja dengan baik. Kalau untuk si iPhone SE ini contohnya kita bisa mulai dengan ngecek home button-nya ya. Kita bisa cek apakah home button-nya beneran berfungsi. Terus kita juga bisa cek volume rocker ya, yang ada di sebelah kiri. Ini pastiin kliki masih enak ditekan dan emang melakukan fungsinya untuk naikin dan nurunin volume. Kemudian kita bisa cek silent switch-nya juga. Ini kalau di flick ke atas berarti mode heningnya mati, kalau di flick ke bawah mode heningnya nyala ya. Itu juga perlu dipastiin. Dan jangan lupa untuk ngecek power button. Terus pengecekan ke-10 adalah untuk ngecek bagian layarnya, untuk mastiin bahwa layarnya itu bagus dan tidak memiliki dead pixel ya. Atau biasanya kita sebut juga titik-titik yang warna hitam yang ada di layar. Nah ini untuk ngeceknya juga lumayan gampang. Pertama teman-teman bisa membuka halaman yang terang ya. Bisa jadi membuka kalender atau membuka foto yang berwarna putih. Untuk foto warna putihnya bisa langsung dicari di Google dan dibuka. Tapi untuk contoh ini saya akan menggunakan kalender ya. Nah jadi kita buka kalender. Nah, di sini brightness-nya teman-teman naikin langsung aja ke maksimum. Dan mulailah perlahan ngelihat ke layar HP-nya sambil sesekali dimiringin dan dilihat dari sisi yang miring. Dan pastiin di layar HP-nya itu nggak ada titik berwarna hitam ya, atau dead pixel. Karena itu menandakan bahwa pixel yang ada di HP-nya itu mati. Dan akan sangat nggak enak pas kita lagi pakai HP-nya sehari-hari. Oh ya, yang perlu diperhatiin juga terkait pengecekan layar ini adalah perhatiin ketajaman layarnya ya. Jadi saya juga pernah nemuin unit iPhone X teman saya itu ketajaman layarnya itu nggak wajar. Jadi dia bener-bener nggak tajam banget dan pixelnya bisa kelihatan dari jarak penggunaan normal. Ini harusnya nggak terjadi, harusnya di layar yang ori itu pixelnya akan susah kelihatan dari jarak penggunaan normal ya. Jadi teman-teman juga perlu perhatiin hal ini. Oke, pengecekan ke-8 masih terkait layar ya. Namun ini hanya berlaku untuk iPhone 8 ke atas, yaitu pengecekan True Tone. Nah, untuk HP saya ini si iPhone SE, karena dia rilis tahun 2016, maka opsi True Tone-nya nggak ada. Tapi untuk HP-HP seperti iPhone 8, iPhone X ke atas, itu pasti ada opsi True Tone-nya jika layarnya masih ori. Sedangkan kalau layarnya udah diganti, itu biasanya True Tone-nya itu nggak akan ada. Nah, cara ngeceknya gampang. Di HP teman-teman itu bisa langsung ke Control Center, lalu di bagian kecerahan layar ini, slider kecerahan layar ini ditahan. Nah, di HP saya cuma ada 2 pilihan, tapi kalau di iPhone 8 ke atas dia harusnya ada 3. Di sebelah sini satu lagi ada untuk ngaktifin dan matiin True Tone. Nah, kalau dihidupin biasanya warna layarnya akan berubah sesuai dengan suhu warna di sekitarnya. Biasanya sih makin menguning ya, agak menguning dikit gitu. Dan kalau dimatiin dia akan balik seperti semula. Kalau True Tone-nya ada dan berfungsi, berarti layarnya juga aman. Nah, pengecekan ke-12 ini juga masih terkait dengan layar ya. Di pengecekan ini, kita akan memastikan bahwa tidak ada bagian layar di HP-nya itu yang nggak responsif. Artinya semua bagian layarnya bisa dipakai dan berfungsi dengan baik. Nah, untuk melakukan ini, kita bisa menggunakan bantuan dari Assistive Touch yang bisa diaktifin melalui pengaturan. Terus kita scroll ke bawah dan ke bagian aksesibilitas. Habis itu baru scroll lagi ke bawah dan ada pintasan aksesibilitas. Di sini pilih aja Assistive Touch ya. Assistive Touch. Setelah dipilih, itu sekarang teman-teman bisa mencet tombol home 3 kali untuk munculin Assistive Touch-nya. Ya, dan dia muncul tuh di atas. Nah, ini di drag aja ke semua bagian layar ya, kayak gini. Ya. Nah, harusnya kalau bagian layarnya semuanya ini bisa di drag Assistive Touch-nya ke situ, dan dia nggak kelepas di mana-mana atau nggak nyangkut di mana-mana, artinya semua bagian layarnya itu responsif dan aman buat dipakai. Nah, pengecekan yang ke-13 adalah terkait sistem keamanan di HP-nya ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau dia masih iPhone 8 ke bawah,
itu berarti kemungkinan dia ada Touch ID. Terus kalau dia udah iPhone X ke atas, artinya iPhone yang udah berponi, itu artinya dia menggunakan Face ID. Nah, untuk pengecekannya ini gampang. Kita bisa langsung ke pengaturan, terus kita scroll ke bawah ke bagian Touch ID dan kode sandi. Nah, di sini teman-teman bisa masukin kode sandinya dan coba daftarin fingerprint-nya. Setelah didaftarin, kemudian coba apakah fingerprint-nya berfungsi dengan baik. Harusnya kalau emang berfungsi dengan baik sih dia bisa langsung hidup. Loh, dihidupin dulu. Nah, jadi pastiin fingerprint di HP-nya itu berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan Face ID, step-nya juga sama, tapi nanti daftarin wajah dulu, baru cek apakah Face ID-nya berjalan dengan lancar. Dan bisa dipakai untuk ngebuka HP-nya. Kemudian pengecekan yang ke-14 adalah terkait pengecekan kamera ya. Ini bisa dilakukan dengan sederhana sebenarnya. Langsung aja buka aplikasi kameranya. Dan yang pertama dilakukan adalah coba ganti kamera depan dan kamera belakang itu secara cepat begini ya. Harusnya kalau kameranya itu nggak diganti atau masih original gitu ya, dia biasanya proses gantinya itu nggak lama dan cepat. Nah, setelah itu bisa langsung coba aja jepret foto, tes juga apakah autofokusnya berjalan dengan lancar, dan lihat hasil fotonya, pastiin juga bening dan enak buat dilihat. Ke-15, kita perlu juga ngecek mikrofon dan speakernya. Nah, untuk ini saya biasanya lebih suka untuk ngecek menggunakan aplikasi voice memo ya, atau memo suara kalau di bahasa Indonesia. Jadi kita bisa rekam aja, lalu coba ngomong ke arah HP-nya dan pastiin bahwa spektrum yang ada di sini itu bergerak. Setelah itu kita stop. Lalu kita play aja rekaman yang tadi dan pastiin bahwa hasil rekamannya itu jernih dan bisa berjalan dengan baik. Rekam lalu coba ngomong ke arah HP-nya dan pastiin bahwa spektrum yang ada di sini itu bergerak. Setelah itu. Nah, bisa juga teman-teman lakukan pengecekan tambahan dengan ngeliat video atau dengerin musik ya. Itu bisa dilakukan di Safari ataupun di YouTube. Ya intinya dimanapun lah. Atau jika di galerinya udah ada video bisa juga ngeplay itu untuk tahu apakah si speakernya itu berfungsi dengan baik. Pastikan suaranya bagus dan jernih serta nggak seber kalau dipakai di volume yang agak besar. Yang ke-16 adalah pengecekan Wi-Fi dan Bluetooth. Kalau ini sih sederhana banget ya. Tinggal buka control center, lalu untuk Wi-Fi coba sambungin ke Wi-Fi yang ada atau ke personal hotspot. Habis itu kalau Bluetooth juga coba sambungin ke Bluetooth device yang lain. Misalnya HP yang lagi teman-teman bawa pas lagi proses COD tadi. Nah oke, mungkin kita udah sampai nomor 16, tapi ada yang nanya, bang, kenapa belum cek battery health? Iya, tenang. Sekarang kita cek battery health di pengecekan nomor 17. Nah, untuk battery health, standar lah ya, semua orang juga udah tahu ngeceknya gimana. Kita bisa ke pengaturan, habis itu kita ke baterai, dan ada kesehatan baterai atau battery health. Nah, saran saya sih untuk iPhone keluaran 2-3 tahun ke belakang itu cari aja yang kondisi battery health-nya ada di 85-90%-an. Intinya di atas 85% lah. Karena kalau dia terlalu mepet ke 100%, kayak 99% atau 100% itu ada kemungkinan bahwa baterainya pernah diganti gitu ya. Kecuali emang unitnya benar-benar baru dibuka, meskipun keluaran 3 tahun yang lalu juga kalau baru dibuka ya kondisinya 100% kan gitu. Nah, kalau teman-teman curiga baterainya diganti, bisa langsung aja tanyain ke sellernya. Dan harusnya tadi di pengecekan review tools juga bisa kelihatan. Karena sejujurnya penggantian baterai ini nggak selalu jadi hal negatif di iPhone second sekarang. Karena HP saya ini juga baterainya udah diganti dan performa baterainya dan ketahanan baterainya itu bisa menunjang kegiatan saya sehari-hari dibandingkan dengan menggunakan baterai aslinya. Jadi itu bisa ditanyain langsung ke penjualnya. Oke, poin terakhir dan ini juga penting banget. Sebelum memutuskan untuk transaksi, pastiin dulu bahwa di HP-nya itu iCloud-nya udah logout atau udah keluar ya. Atau setidaknya jangan mau transaksi sebelum iCloud-nya itu kosong. Ngeceknya juga gampang banget, kita bisa langsung ke pengaturan. Dan di bagian atas ini, kalau emang iCloud-nya itu kosong, ada opsi yang menyarankan kita untuk masuk ke iPhone ya. Bisa, jadi kalau ini diklik, itu langsung buka halaman login untuk login iCloud-nya. Jadi kalau di sini masih ada iCloud yang nyangkut, itu jangan pernah mau bayar HP-nya sebelum si penjual ini berhasil logoutin iCloud-nya itu
di depan teman-teman sebelum beli. Karena kalau dia nggak berhasil logout iCloud-nya, ada kemungkinan bahwa HP-nya itu sebenarnya bukan punya dia dan merupakan barang curian. Kemudian setelah teman-teman cermati HP-nya, kondisinya semuanya udah srek, barulah kita memutuskan untuk melakukan transaksi. Yang saran saya sih dilakukan via transfer aja. Lebih baik lagi kalau teman-teman dan si penjualnya itu memiliki M-Banking, jadi bisa langsung dicek saldonya udah masuk apa belum di tempat. Namun kalau M-Bankingnya nggak ada, lebih baik pergi bareng-bareng ke ATM untuk transfer dan langsung sama-sama ngecek keberadaan saldonya. Karena sekarang orang itu banyak modus buat nipu. Nah, jadi itu dia tadi panduan dan tips-tips untuk meminang iPhone second versi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang berencana untuk membeli iPhone second dalam waktu dekat ini. Oh ya, kalau teman-teman punya tips lain yang tadi belum saya jelasin, boleh banget untuk ditulis di komentar di bawah, biar kita bisa sama-sama berbagi. Oke, sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.